Salam jumpa lagi dengan kami, BWI, Bright World International, sebuah channel yang selalu membawakan inspirasi segar bagi Anda yang ingin mengembangkan diri dan karirnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, agar Anda tidak ketinggalan mengikuti munculnya ide dan inspirasi baru di channel kami. Setiap pimpinan, baik itu kelompok, bagian ataupun departemen dalam satu perusahaan, pasti harus menyusun laporan periodik yang berguna untuk menunjukkan hasil kerjanya selama periode tertentu, dan sebagai bukti pertanggungjawaban atas seluruh aktivitasnya selama periode tertentu. Dalam penyusunan laporan tersebut, tentunya dibutuhkan pengambilan atau pengumpulan data-data dan informasi dari seluruh sumber terkait yang ada. Dalam pelaksanaannya, umumnya laporan akan disusun oleh sub-bagian yang bertugas dan ditujukan ke kepala bagiannya. Lalu dari kepala bagian diolah dan dilaporkan lanjut ke atasannya. Begitu seterusnya sehingga pada akhirnya diperoleh laporan ringkasan untuk para pimpinan atas. Dalam pelaksanaan penyusunan, penerbitan, dan pendistribusian laporan-laporan tersebut, seringkali ditemukan keluhan-keluhan yang mungkin dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, laporan akhir terlambat dikeluarkan, karena laporan penunjang dari bagian sebelumnya juga terlambat diterima. Yang kedua, laporan terlambat dikeluarkan, karena beberapa pemimpin kelompok yang bertugas di lapangan, ada yang sedang cuti atau tugas keluar. Yang ketiga, laporan sulit diproses analisa dan dibuat kesimpulan, karena datanya kurang lengkap. Yang keempat, laporan harus diproses analisa ulang, karena ada human error pada data input secara manual. Yang kelima, laporan terlambat dikeluarkan, karena ada data yang dianggap tidak normal, yang oleh karena itu harus dicek ulang, dan dibuat keputusan apakah data tersebut akan tetap digunakan atau dihapus dengan disposisi khusus. Yang keenam, laporan terlambat dikeluarkan, karena ada pergantian personil yang bertanggung jawab untuk penyusunan laporan di masing-masing sub-bagian ataupun di bagian tertentu. Yang ketujuh, laporan terlambat dikeluarkan, karena kemampuan terbatas dari staf personil di bagian masing-masing, yang ditugaskan untuk penyusunannya. Yang kedelapan, hasil penyajian data olahan yang berbeda formatnya dari tiap bagian, sehingga menyulitkan pembandingan data kinerja dari bagian-bagian serupa. Dan selain itu, juga bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda di tiap bagian. Di dalam era kemajuan teknologi informasi ini, kecepatan pengumpulan dan pengolahan data menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, perusahaan, terutama di bidang manufacturing, sangat disarankan untuk mulai bertransformasi ke sistem pengambilan dan pengolahan data yang cepat dan akurat, agar pelaporannya bisa disajikan tepat waktu dan minim dari terjadinya human error. Konsep DDRC, yang merupakan kependekan dari Data, Document and Reporting Control, diluncurkan untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut. DDRC adalah sebuah konsep manajemen, khususnya di bidang manufacturing, yang mengatur pengambilan dan pengolahan data, penyusunan laporan dari data-data terolah, hingga pengontrolan penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen penting tersebut. DDRC merupakan perpaduan dari aplikasi teknologi pengambilan data dan manajemen pengolahan data, metode penyusunan dan penyajian laporan, serta penyimpanan dan pendistribusian dokumen tanpa menggunakan hard copy. Dengan konsep tersebut, keluhan-keluhan yang dialami selama ini akan sangat diminimalisir, sehingga diperoleh proses pembuatan keputusan yang tepat waktu berdasarkan data yang lebih akurat. Sebenarnya metode pengambilan dan pengolahan data dari mesin produksi sudah dilakukan bahkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Tetapi hingga masuk ke tahun 2000, mayoritas baru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan mesin-mesin produksi kapasitas besar, seperti misalnya di perusahaan manufaktur yang bergerak di proses pembuatan kertas. Dibandingkan dengan saat ini, perkembangan teknologi memungkinkan pengambilan dan pengolahan data yang lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih akurat.
Implementasi konsep DDRC saat ini, umumnya dilakukan oleh bagian khusus dengan beberapa personil yang ditugaskan untuk menunjang kebutuhan sistem pelaporan manajemen dengan melakukan aktivitas-aktivitas utama seperti menyusun struktur laporan berdasarkan tujuan dan format yang diinginkan oleh si penerima laporan, melakukan pengambilan dan pengumpulan data mentah dari mesin produksi dan dari terminal pendataan di lapangan, melakukan pengolahan data mentah menjadi kumpulan data tertentu yang menampilkan tren data, pembandingan data, dan hasil perhitungan data sesuai rumusan kinerja tertentu. Memberi pelatihan terkait konsep dan pelaksanaan pengambilan dan pengolahan data. Menyajikan data yang sudah diolah, yang sudah diubah ke dalam format tertentu, sesuai dengan struktur laporan yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan setiap pimpinan bagian atau departemen tertentu. Memberikan pelatihan dan bimbingan praktis terkait implementasi konsep DDRC ke para personil yang terlibat di setiap subbagian, bagian, maupun departemen terkait. Bagaimana konsep pengambilan datanya? Pengambilan atau pengumpulan data produksi, yang saat ini masih banyak dilakukan secara manual di beberapa perusahaan. Dalam hal ini, diperbaharui konsepnya agar mayoritas data dapat diambil langsung dari sumber sensor pengukurannya dengan menggunakan perangkat teknologi yang sesuai. Di sini, instrumen dan sistem elektrikal serta operasional mesin perlu dipelajari untuk mengetahui posisi-posisi terbaik untuk titik pengambilan datanya. Metode ini akan mempersingkat waktu pengumpulan data, meningkatkan kebenaran dan akurasi data, karena meminimalisir intervensi manusia dalam aktivitasnya. Konsep pengolahan datanya sederhana, yaitu antara lain dengan melakukan pengelompokan dan penyusunan data, melakukan kalkulasi sederhana sesuai rumusan kinerja, dan melakukan pembandingan data, sehingga dapat diperoleh tujuan akhirnya, yakni menganalisa data-data tersebut dalam satu periode tertentu. Tahapan pengolahan data dimulai dengan mengetahui tujuan dan struktur laporannya. Misalnya, sebuah laporan produksi dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kinerja hasil produksi sekelompok mesin produksi yang sejenis, atau hasil produksi satu mesin tertentu saja. Setelah mengetahui tujuan laporan tersebut, maka disusunlah struktur data-data operasional yang akan diambil dari masing-masing mesin produksi terkait. Pengolahan data-datanya dapat dilakukan secara manual sesuai rumusan kalkulasi laporan dengan menggunakan Excel, atau bisa juga dengan menggunakan program tertentu yang relatif akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Standar format laporannya secara sederhana bisa disusun dengan menggunakan Excel sesuai dengan format yang diinginkan oleh para pengguna laporan tersebut. Di beberapa perusahaan, awalnya akan menggunakan pengolahan data dan penyusunan laporan dengan menggunakan Excel. Setelah terbukti efektif dan sesuai dengan yang diinginkan, barulah proses tersebut dialihkan atau dikembangkan ke program atau sistem tertentu yang bisa terintegrasi dengan bagian lainnya, seperti misalnya sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Konsep penyajian data dan laporan. Penyajian data dan laporan umumnya akan disesuaikan dengan keinginan si penerima laporan. Misalnya, sebagian orang ingin menerima laporan ringkasannya saja, tetapi sebagian orang lagi juga ada yang minta disertai dengan detail data penunjangnya. Sebagian orang ingin menerima laporan ringkasannya di HP, dan laporan lengkapnya di laptop, yang dikirim melalui email atau bisa juga dengan menginstal aplikasi khusus. Bagaimana agar biaya investasinya lebih ekonomis? Pembiayaan untuk memperbaharui sistem pengambilan dan pengolahan data, serta penyusunan dan penyajian laporan tersebut, dapat dilakukan secara bertahap, yakni dengan menyusun skala prioritas berdasarkan fungsi dan tingkat kepentingan laporan-laporan yang akan diterbitkan. Misalnya, tahap pertama, ditetapkan untuk mengambil dan mengolah data dari mesin-mesin utama, yang merupakan proses kritis di produksi. Atau bisa juga ditetapkan untuk mesin-mesin yang ada dalam satu urutan tahapan operasional,
dari awal sampai akhir produksi hingga serah terima barang jadi ke bagian gudang penyimpanan. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan konsep DDRC ini adalah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan atau pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan laporan hingga penyajian dan pendistribusiannya dilakukan oleh bagian khusus, sehingga seluruh dokumen akan lebih teratur dan tepat waktu, lebih terkontrol, dan dapat lebih terjaga kerahasiaannya. Kedua, seluruh data dan laporan operasional yang diarsipkan, diterbitkan, dan didistribusikan, sudah terdaftar dan atas persetujuan dari pimpinan perusahaan. Dengan demikian tidak ada dokumen yang beredar sembarangan, yang bisa memberi interpretasi yang berbeda, sehingga membingungkan para pembuat keputusan. Ketiga, para pimpinan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memonitor pengumpulan data dan mengolah data mentah menjadi format data rutin, sehingga bisa lebih cepat untuk mempelajari data terolah dan menarik kesimpulannya untuk pembuatan keputusan selanjutnya. Keempat, memudahkan penyajian dokumen laporan ataupun data penunjang untuk keperluan tertentu, misalnya untuk audit ISO internal maupun eksternal, atau mungkin untuk analisa kualitas produk tertentu. Demikianlah, akhirnya kita sampai di penghujung akhir dari video kita kali ini, yang membahas mengenai konsep DDRC, data, dokumen dan reporting control, beserta ide implementasinya. Sebuah konsep manajemen data, laporan dan dokumen, yang sangat penting untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang cepat. Semoga bermanfaat.